mata Bapak juga lagi sakit ya? Mata Bapak terganggu. Bapak ini apa nih Pak? Kena tinju. Kena pukulan tinju. Masih sakit sampai sekarang? Ya, agak stres. Ada stres sekarang Bapak? Kenal pukul banyak. Kena pukul banyak. Terus pendengaran juga jadi Pendengaran Bapak juga berkurang katanya? kurang. Kurang dengar katanya? Iya. Apa Pak keinginan Bapak kalau boleh tahu? Ya, Apa yang keinginan Bapak yang belum tercapai? saya kan belum dapat Belum dapat uang uang. biar bisa pulang kampung. Udah berapa lama Pak nggak ketemu sama istri Bapak? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Anak Bapak? Anak dua. Anak Bapak nggak kangen sama anak? Kangen. Kangen. Kangen Bapak. Sedih Pak saya Pak melihat kehidupan Bapak sekarang ini. Seorang atlet tinju tapi ditempatin seperti kayak begini. Apa Pak yang kalau Bapak ingin berdoa Pak, kalau boleh tahu? Angkat tangan Bapak, semoga doa Bapak sama Allah didengar, dijabah. Bapak doa. Bapak masih tahu tempat saat Bapak bertinju Oh, ada. di mana? Dekat mana Pak? Arseto, Arset, nomor 14. nomor 14. Boleh antar saya ke sana Pak? Buat pemirsa catatan Olga, dia tinggal di sini 5 tahun dan dia tidak pernah bertemu keluarganya 9 tahun. Apa yang dirasakan kepada Bapak Hasan pastinya sedih dan kangen kepada istri, keluarganya, dan anaknya. Itu yang dirasakan Bapak Hasan. Kita berdoa semoga Bapak Hasan suatu saat nanti bisa bertemu dengan istri, keluarga, dan anaknya. Jadi inilah Pak Hasan tinggal di tempat seperti ini yang sederhana, tapi dia tetap semangat jalani hidup. Insya Allah di catatan si Olga memberikan kebahagiaan buat Bapak Hasan. Bapak Hasan tidak tahu bahwa hari ini Olga akan bawa istrinya dan anak-anaknya untuk bertemu Bapak Hasan. Seperti apa Pak Hasan saat bertemu sama istri dan anaknya selama 9 tahun tidak bertemu. Tunggu di channel sini. Tempat yang saat ini ingin sekali didatangi oleh Pak Hasan adalah Sasana Tinju. Ia begitu merindukan saat-saat di mana ia berada di atas ring tinju dan menjatuhkan semua lawan-lawannya. Dan untuk mengenang kembali masa-masa itu, Olga pun mengajak Pak Hasan pergi ke sebuah sasana tinju. Mana Pak tempatnya? Nah, ini saya tempat Latihan Bapak? latihan saya. Tinju? Ya. Ini kok rumah sih Pak? Sana itu di atas. Oh di atas, jadi bentuknya kayak rumah. Oke, kita ke dalam Pak. Ya. Latihan di sini Bapak bayar nggak? Tidak bayar. Tidak bayar. Kita masuk. Beneran? Wow, ini jadi tempat ruangan Bapak saat Bapak berlatih tinju. Gue pikir kan. Gue kalau kejedot. Mana Pak? Di sini Pak. Boleh tuh. Tapi sekarang Bapak udah nggak latihan tinju lagi dong Pak? Iya. Masih? Pengen lagi. Oh maksudnya Bapak kepingin lagi untuk menjadi seorang petinju?
Coba saya akan lihat Bapak bagaimana tinju Bapak. Oke, tahan Pak. Pak, ada batasannya nggak sih Pak jadi petinju itu Pak umurnya? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan? Ya. Yang penting masih kuat? Ya. Oh gitu. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya Bapak Hasan bermain tinju dan Bapak Hasan nanti akan saya tandingi oleh Chris John. Chris John atau Holyfield atau mungkin Mike Tyson. Sebentar lagi dia akan tampil. Sebentar lagi dia akan tampil. Nih, Bapak saya panggilin nama Chris John apa? Wow. Chris John. Iya. Berani ngelawan Chris John? Berani. Oke siap, kita panggil aja. Ini dia, Chris John. Aduh, kalau nggak jatuh-jatuh sih. Sini, sini. Lu kasih gocap, lu jatuh ya. Iya. Nih, pegang. Kantongin tuh gocap. Aduh. Wow. Beneran aja Marisa. Biar maju deh. Ajar, Tamara. Terus saya jangan. Ajar Tamara. Ajar dong. Bagus. Bapak, hari ini saya pengen ketemuin Bapak sama istri keluarga Bapak. Hari ini kita berangkat ke bandara. Kita beli tiket di sana aja. Kita ke Maluku. Ya. Ke tempat kampung Bapak di mana? Di Maluku. Di Maluku kan? Ya. Berapa jam Pak kalau boleh tahu ke sana? 2 jam. 2 jam. Cepat kan itu kan? Jadi buat saya nggak masalah. Bapak udah siap? Bapak kepengen ketemu? Jadi hari ini kita ke Maluku ya? Kita ke bandara ya Pak? Ya berangkat. Berangkat kemana? Bapak mau berangkat kemana? Pengen gak ke Maluku? Ya, Kalau udah ketemu sama istri, sama anak, sama keluarga gimana? Seneng gak? Sama ibu? Ibunya udah meninggal? punya masih. Ibu masih hidup? Bapak masih hidup? Bapak udah meninggal? Oke. Jadi Bapak kan tadi bilang sama Olga pengen ketemu sama istri, sama anak, sama keluarga. Hari ini Olga akan wujudkan Bapak. Sekarang kita ke bandara, beli tiket di sana, langsung kita berangkat. Cuma 2 jam, Pak. Saya rela buat di sana. Yang penting Bapak bahagia. Ayo Pak, kita ke bandara. Pisah dari orang-orang tercinta adalah hal yang sangat menyedihkan. 9 tahun, Pak Hasan tak pernah bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Saat pertemuan itu terjadi, Pak Hasan begitu terharu. Peluk cium dari orang-orang terkasih adalah hal yang begitu dirindukan oleh Pak Hasan.
anaknya. Siapa namanya? Hah? Lala. Bangun Pak. Pak bangun Pak. Sini Pak. Iya. Kalau boleh tahu Bu, kenapa Bapak bisa tinggal di tempat rumah yang biasa kalau nggak mau tinggal sama Ibu? Pulang 9 tahun ini baru 6 bulan. Baru 6 bulan? 6 bulan ditinggalin sama bapaknya. Ditinggalin sama bapaknya. Terus Ibu, kesehariannya Ibu yang bayar sekolah, makan dan lain-lain? Saya kerja Kerja apa? jadi pembantu, pulangnya sore. Jadi pembantu pulangnya sore. Buat hidupin kedua anak Ibu. Ibu Sedih nggak Bu lihat Bapak yang sekarang seperti ini? Apa yang mau disampaikan buat Bapak Bu? pulang aja balik sama saya. Kenapa Bu? Pulang sekarang punya saya. Pulang sekarang? Pulang sama Ibu sekarang? Bapak mau bareng lagi sama Ibu? Katanya Bapak sebenarnya mau pulang Bu, cuman dia malu sama Ibu. Katanya dia mungkin bisa bikin Ibu susah doang gitu loh. Seneng gak ketemu Kak Olga? Kamu seneng gak ketemu Kak Olga? Hah? Cium dong kalau udah lama gak ketemu bapaknya. Cium coba Olga pengen lihat Lala. Udah sekarang pertemuan hari ini jangan sedih, kita harus senang-senang ya. Kalau boleh tahu apa sih Bu yang mau disampaikan ke Bapak Bu? Bapak petinju nih Bu, sekarang udah gak jadi petinju. Gimana Bu untuk Ibu beri semangat buat Bapak? Jadi pekerjaan aja. Mau Pak, kerjaan Pak. Mau Pak, gak ada kerjaan Pak, bagus Pak 10 juta sehari. Ngasih makan anak buaya. Ibu tahu nggak pekerjaan Bapak apa? Tahu? Jadi pemulung, iya benar. Ibu nggak sedih Bu ngeliat bapaknya jadi Ya pemulung? sedih, Hah? sedih. Sedih, tapi gimana Bu ya? Harus dijalanin Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, luar biasa sih hari ini. Oh ya Ibu bisa ketemu sama Bapak, Bapak juga ketemu istrinya, anak-anaknya juga ya Pak. Oke pemirsa catatan Olga, hari ini Bapak Hasan harus dibawa istri dan kedua anaknya untuk tinggal di Cianjur ya. Dan pengen tahu seperti apa perjalanan Bapak sama Ibu ke Cianjur bersama keluarganya? Ayo bareng sama Olga. Ya, pulang. Saya anterin Ibu sama Bapak ke Cianjur. Siap, berangkat. Ah, Bu, kita naik delman aja, Bu. Yang sampai, ya kan? Bisa nyampe Cianjur kayak mana? Harus naik mobil. Gak bisa nyampe naik delman, harusnya naik mobil. Kok naik mobil ntar muntah. Udah naik. Sampai sudah depan. Itu di mulut kuda Ibu. Ayo Bu, naik Bu. Naik. Ayo. Tukang sado, anterin dong kita jalan-jalan keliling kota. Tukang sado, jangan pada loyo. Ayo kita keliling-liling. Ayo takut sama sanek saudare. Topong, ayo madu. Buat pemirsa catatan Olga, luar biasa sih hari ini, senang banget Olga bisa mempertemukan Bapak Hasan bersama istri dan kedua anaknya. Semoga mereka tambah bahagia dan Pak Hasan tidak lagi tinggal di tempat yang begitu sederhana, yang tidak nyaman buat Pak Hasan. Sekali lagi buat pemirsa catatan Olga untuk terus semangat menjalani hidup seperti Pak Hasan. Semoga apa yang keinginannya dalam kehidupannya semoga tercapai. Luar biasa hari ini Olga harus nganterin ke Cianjur. Tapi kalau naik kuda saya kasihkan nama kudanya. Banyak banget ini tumpangannya. Saya ikuti dari mobil. Boleh? Jangan bengong aja lu. Siapa namanya? Kaisal.
bawa kuda malu sama pakai pemirsa catatan Olga. Saya bertanya sama Pak Hasan, tidak ada permintaan apapun dari Olga, tapi yang pasti Olga akan memberikan sesuatu buat Bapak Hasan. Ya, pokoknya nanti aku titipin ya Pak Hasan ya, sama tim kreatif di sini ya Pak Hasan ya. Dan pemirsa catatan Olga, mudah-mudahan rezeki yang Olga titipkan kepada Pak Hasan semoga bermanfaat buat Pak Hasan dan keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hasan. Aku ikut dari mobil aja ya Pak. Ini keberatan ya Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Kehidupan yang harus dilalui Pak Hasan memang begitu tragis. Namun ia tak pernah putus asa. Dengan asa dan harapan yang tersisa, ia bangkit demi orang-orang tercinta yang selalu mendukungnya di kala jaya dan di saat seperti sekarang ini. Karena baginya, tak ada pengorbanan yang sia-sia. Teruslah berjuang Hasan Lobubun. Kami tak akan pernah melupakan prestasimu.